Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'allif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 237 dengan tema tolak sebelum dukhul atau bercampur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaka 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa mati'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw yafu waladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu litaqwa wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. La junaha ora ana dosa iku maujud ngalaikum ing atase sira kabeh ing tolaktum lamun megat sira kabeh anisa ing pira-pira wadon malam tamasu selagine durung ngenani sira kabeh huna ing nisa au tafridu utawa durung nemtokake sira kabeh lahuna ing nisa marang nisa faridatan ing mas kawin mahar wa matingu lan nyeneng-nyenengno sira kabeh huna ing nisa iku ngalal musingi ing atase wong kang kajembaran orang kaya qadaruhu utawi kekuatane musik wa alal muktiri lan iku ing atase muktir wong kang karupekan miskin qadaruhu utawi kekuatane muktir mataan kelawan menehake kabungahan bil ma'rufi kelawan bagus hakon kelawan hak ngalal musinina ing atase wong kang padha gawe kebajikan kabeh. Ayat 237. Wa in talaqtumu lan lamun megat sira kabeh huna ing nisa min qablu antamasu saking sadurunge yen to ngepok jima sira kabeh huna ing nisa waqat faratum khalid temen-temen nemtokake sira kabeh lahuna marang nisa faridatan ing mas kawin utawa mahar fa nisfuma fa mongko wajib apa nisfuma separone barang faratum kan mentokake sira kabeh ila an yafuma kejaba yen to ngapura sapa nisa ayafu utawa ngapura sapa alati wong biadi kelawan biadi kang iku ana ing biadihi kang iku ana ing astane wong ngudatu nikah utawi ngakot nikah wa ang takfu utawi yen to ngapura sira kabeh iku aqrabu luweh marki ditakwa maring takwa wala tangsawu lan aja lali sira kabeh al-fadla ing kanugrahan
bainakum ana ing dalem antarane ira kabeh innallaha satune Gusti Allah taala bima kan barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh iku basirun dat kang mirsani. Surat Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 237 dengan tema tolak sebelum dukhul atau bercampur, dengan subtema hukum-hukum mengenai pembayaran mas kawin atau mahar bagi istri yang dicerai sebelum dukhul, sebelum dicampuri, sebelum digauli, sebelum disetubi atau sebelum dijima. Memang dukhul itu artinya memasukkan, jadi tidak akan masuk farji orang perempuan, itu namanya dukhul secara bahasa. Sebab turunnya ayat ini, ada peristiwa yang terjadi dulu. Seorang sahabat dari kaum Ansor orang Madinah, sahabat Madinah, ia menikahi seorang perempuan, jadi satu perempuan saja seorang. Dalam akad nikah itu tidak ditentukan jumlah maharnya, dan sebelum ia bercampur, nah istrinya tersebut ditalaknya. Masalah ini terjadi setelah turun ayat ini, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat Ansor tadi untuk memberikan mut'ah atau hadiah kepada bekas istrinya itu. Kan kasihan, statusnya kan janda kan harganya kan beda dengan perawan kan gitu. Ya harus sadar itu. Benar itu, Kanjeng Nabi memberikan saran kepada sahabat Ansor untuk memberikan mut'ah. Ini sudah dari Al-Quran ayat 236. Seorang suami yang menjatuhkan tolak pada istrinya sebelum dukhul, sebelum menjima pada istri tadi, dan sebelum menentukan jumlah maharnya, maka tidak dibebani kewajiban membayar mahar. Cuma hanya saja suami itu ya dianjurkan, dikasih motivasi untuk memberi mut'ah. Mut'ah yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas istrinya, biasanya berupa uang, biasanya itu. Kalau dulu uang memang dari emas. Besar kecilnya jumlah pemberian atau mut'ah tersebut itu tergantung pada suami. Ya kalau suaminya itu kaya, ya sesuai dengan kayaannya lah, sepantasnya. Masa kaya ngasih dikit kan nggak pantas. Kalau suami itu tidak mampu atau kurang mampu, harus disesuaikan dengan kadar yang disanggupinya. Jadi sak mampu nih, biasanya pemberian mut'ah itu merupakan suatu anjuran bagi laki-laki yang mau berbuat baik, ya sebaiknya gitu. Ayat 237, jika seorang suami menjatuhkan tolak sebelum bercampur, sebelum dukhul, sedangkan suami telah menentukan jumlah mahar, mas kawinnya 2 juta umpamanya, maka yang menjadi hak mantan istrinya itu adalah separuh haknya, itu jadi 1 juta dari jumlah mahar yang sudah ditentukan lagi. Jadi yang dapat dituntutnya selama ia tidak rela dicerai, tidak mau diceraikan. Nah, perempuan tersebut dapat menerima penuh pada mahar itu tanpa mengembalikan seperduanya. Jadi 2 juta penuh jika bekas suaminya merelakannya. Nah, ini perlu diulang lagi kalau ingin jelas. Tindakan merelakan pelunasan mahar itu suatu hal yang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Sebab wajarlah seorang suami merelakannya jika perceraian
itu terjadi karena keinginannya. Yang butuh cerai kan suami itu. Demikian pula wajar juga bagi seorang istri merelakan hak dari mahar yang mestinya diterimanya, ya merelakan lah dari mahar yang mestinya diterima kok gak dikasihkan. Sebab apa? Perceraian datang dari pihak istri. Nah, menurut sunnah Rasulullah SAW, apabila telah terjadi dukhul, telah bercampur, bersetubuh, sedang pada waktu akad nikah, jumlah mahar itu tidak disebutkan, maka jumlah maharnya adalah menurut mahar misil. Mahar misil artinya mahar atau mas kawin yang sepadan atau seimbang, walaupun tidak persis tapi seimbang dengan posisi perempuan atau keadaan di kalangan famili, keluarga dan masyarakatnya. Umpama umumnya 1 juta, ya 1 juta kurang 50 atau 50 rupiah. Saya kira persis malah lebih baik lah kalau persis. Kesimpulan 1, perempuan yang dicerai sebelum dicampuri, jika pada waktu akad nikah telah disebutkan jumlah maharnya, maka laki-laki yang telah melunasi jumlah maharnya tersebut dapat menerima kembali 1/2 atau setengah dari jumlah mahar itu. Jika ia menghendakinya, saya kira ya enggak minta lah, kasihkan saja semua. Jika belum dilunasi, maka kewajibannya hanya membayar 1/2 dari jumlah tersebut jika pihak perceraian atau wali, nah itu yang menghendakinya. Maka dari itu saya ulang lagi, jika belum dilunasi maka kewajibannya hanya membayar 1/2 dari jumlah yang ditentukan lagi. Itu saja jika pihak perempuan atau wali. Dan jika perempuan itu kok gadis, tidak membebaskannya dari pembayaran mahar. Nah, jika perempuan itu tadi gadis loh ya. 2, laki-laki yang mencerai istrinya sebelum bercampur atau dukhul, sedang ketika akad nikah itu tidak disebut jumlah maharnya. Hendaklah laki-laki itu memberikan mut'ah, itu pemberian yang menyenangkan lah, yaitu menurut kesanggupannya, kekuatannya laki-laki itu. Dan hukum memberi mut'ah adalah wajib. Masalah ini insyaallah besok dilanjutkan. Surat Al-Baqarah ayat 238 dengan tema kewajiban memelihara sholat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.